الشيطان الرجيم. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi pemilihan presiden yang sebentar lagi mungkin akan sama-sama kita hadapi. Dan hal ini ya menimbulkan perdebatan di sebagian ikhwan, sebagian akhwat, ya, sebagian kaum muslimin, menimbulkan beberapa sikap. Ada sikap yang mendukung adanya pemilihan, artinya menganjurkan kaum muslimin untuk memilih. Ada sikap yang anti, ya, yang mengatakan barang siapa memilih maka ikut mendukung kemusyrikan. Dan ada yang golongan yang tenang, tidak mendukung dan juga tidak menjatuhkan. Ini secara umum adalah kondisi kaum muslimin dalam menghadapi pilpres atau pemilihan umum yang sering terjadi di negeri kita dan juga di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Tentunya banyak dari ikhwan dan akhwat yang ingin mengetahui bagaimana sikap yang benar atau yang seharusnya ditempuh dalam menghadapi permasalahan nazilah, yaitu permasalahan kontemporer seperti ini. Dan kita sangat butuh bimbingan dari para ulama yang mereka sudah sering ditanya tentang permasalahan-permasalahan kontemporer. Adapun saya di sini hanya menyampaikan apa yang dijelaskan oleh para ulama, yang banyak sekali fatwa mereka yang berkaitan tentang masalah-masalah kontemporer, terkhususkan tentang masalah pemilihan umum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa. Saya dengar sendiri langsung dari Pak Kiai Haji Khalil Ridwan LC. Beliau adalah salah satu ketua umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dia mengatakan bahwasanya tugas kami adalah membimbing umat. Umat tidak dibuat bingung, tapi kami bertugas untuk memberi bimbingan dan pengarahan. Oleh karenanya kami telah mengeluarkan fatwa agar umat memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini secara syar'i, secara ilmiah, tentunya kita tahu bahwasanya demokrasi ya, adalah sistem hukum yang bukan berasal dari Islam, tetapi dia adalah sistem hukum yang diadopsi umat Islam dari luar Islam, yang berasal dari Yunani, yang artinya adalah kebenaran berada pada suara yang terbanyak, artinya hukum dikuasai oleh rakyat, hukum rakyat untuk rakyat, istilah mereka. Hukum rakyat untuk rakyat, demokrasi. Dan tentunya ini adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena kelaziman-kelaziman yang batil yang ada pada demokrasi. Di antaranya seperti menyamakan semua pihak, tidak ada dibedakan antara misalnya para ulama dengan orang-orang yang ada di jalan, para pelaku maksiat, semua dianggap sama. Seorang alim yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, sama dengan seorang pemabuk, nilainya sama-sama satu, enggak ada bedanya. Ya. Seorang yang rajin ke masjid, nilainya sama dengan seorang yang rajin ke bar, enggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini merupakan kebatilan. Ya. Dalam Islam tentu tidak disamakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bahkan seorang muslim disamakan dengan orang kafir. Bahkan seorang muslim disamakan dengan orang kafir. Dan ini jelas-jelas merupakan kebatilan dalam demokrasi. Yang kedua, yang ini yang lebih parah adalah menimbulkan hukum syar'i bukan dari syariat Islam, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dari keputusan suara yang terbanyak. Dari keputusan suara yang terbanyak, dan kita tahu bahwasanya hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya hukum hanyalah milik Allah, seperti firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. "Ala lahul khalqu wal amr." Hanya milik Allah. Ya. Penciptaan dan pengaturan, perintah semuanya hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yusyriku fi hukmihi ahada." Dan Allah tidak pernah
mengambil syarikat bagi bersama Allah dalam menetapkan hukum. Yang menetapkan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih." Allah Subhanahu wa taala yang berhukum dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terlalu banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya hak mengeluarkan syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala atau melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Allah maka tidak berhak membuat hukum yang mengatur ciptaan Allah. Hanya Allah yang berhak mengeluarkan hukum untuk mengatur ciptaannya, makhluk-makhluknya. Dan demokrasi jelas bertentangan dengan ayat-ayat ini, karena demokrasi pengaturan hukum diserahkan kepada suara terbanyak atau majelis pembuatan hukum yang mewakili suara-suara rakyat. Dari sini dia tahu bahwasanya demokrasi ya merupakan kebatilan dan bukan merupakan cara yang syar'i dalam menentukan hukum. Ini disepakati oleh seluruh ulama, setahu saya. Seluruh ulama ijma bahwasanya demokrasi adalah suatu metode yang batil yang tidak boleh diterapkan dalam Islam. Akan tapi kenyataannya hampir seluruh negara-negara Islam mengadopsi dan mempraktekkan metode ini, metode demokrasi, dan ini kenyataan tidak bisa kita hindari. Seluruh bahkan bukan cuma negeri-negeri yang tidak berbahasa Arab, negeri-negeri Arab pun demikian. Aljazair, kemudian Yaman, kemudian rata-rata seperti itu. Irak, semuanya mengikuti sistem demokrasi. Hanya sebagian negara atau kita katakan hanya sebagian negara yang tidak, sebagian kecil seperti Arab Saudi, demikian juga sekarang saya dengar seperti Brunei Darussalam ya, yang tidak menerapkan demokrasi. Intinya masalah ini merupakan perkara yang menimpa seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karena saya katakan ini masalah kontemporer, bukan perkara yang baru bagi para ulama. Telah terjadi pemilu-pemilu di berbagai macam negara. Di Kuwait misalnya, kemudian di Irak misalnya, di Yaman misalnya, Aljazair, negara-negara Arab ya. Belum lagi kalau kita bicara negara-negara di luar Arab, banyak sekali seperti Indonesia dan yang lainnya. Oleh karenanya para ulama sering ditanya tentang permasalahan ini, dan ini bukan hal yang baru bagi mereka. Oleh karenanya sangat perlu bagi kita tatkala kita berhadapan dengan permasalahan kontemporer untuk kembali kepada pengarahan para ulama yang mereka telah diberikan kekuatan ilmu yang dalam dan pandangan yang jauh, yang telah mengalami berbagai macam pertanyaan, mengalami banyak pengalaman dalam permasalahan ini. Banyak pengalaman yang telah mereka hadapi dan pandangan mereka juga sangat jauh, apalagi permasalahan pemilu bukan hanya satu negara, bahkan berbagai macam negara. Saya katakan tadi, contohnya Kuwait, Jazair, Yaman, Irak ya, dan yang lain-lainnya. Perlu bagi kita untuk memperhatikan bimbingan para ulama dalam hal ini.